Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, Bapak dan Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, para tokoh, para kiai, para asatiz, pengurus DKM, a'azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah, wa hafizakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan, khususnya di waktu subuh kali ini, khususnya di bulan Sya'ban, di mana kita sudah mendekati bulan Ramadan, bulan yang sebuah bulan yang kita nantikan. Mudah-mudahan dengan effort yang kita keluarkan pagi hari ini untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dimudahkan lisan kita untuk berzikir, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab-sebab kebaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan seluruh amal soleh yang kita lakukan, wabil khusus di pagi hari ini. Lalu yang berikutnya, salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya beliau, risalah Islam ini menjadi sempurna, perkara yang halal, perkara yang haram menjadi terang benderang, perkara-perkara yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga ataupun menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, itu semua menjadi jelas dengan diutusnya beliau. Mudah-mudahan kebaikan, syafaat, rahmat atas salawat serta salam tersebut itu sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk minum dari telaganya beliau. Allah memberikan rahmat kepada kita, lalu kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para tokoh, para asatiz, teman-teman semuanya, azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Saya lupa terakhir kapan ya saya ngisi di sini ya? Ada 10 tahun yang lalu? Bulan Juni tahun kemarin, insyaallah. Iya. Seingat saya waktu saya pertama kali ngisi di sini tuh saya pernah menyampaikan ada disclaimer ya. Saya itu agak berat kalau di depan nama saya itu ada tulisan ustadznya gitu ya. Karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, saya ini bangsawan ya. Tapi bukan darah biru. Bangsawan itu singkatan dari bangsa karyawan. Jadi ya normal saja, sebagaimana umumnya karyawan kerja dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Agak berat gitu kalau misalnya ada tersematkan titel ustadz di depannya. Karena lagi-lagi ustadz itu butuh waktu yang luar biasa untuk pelajari bahasa Arab, usul fikih gitu ya, maqasidus syariah dan yang lain-lainnya.
Adapun lamanya waktu saya belajar itu begitu singkat gitu ya, dan saya hanya menguasai 1-2 cabang ilmu saja. Jadi pada hakikatnya saya bangsawan biasa aja lah ya, Bu, ya. Nah, dari sisi ini tema-tema yang sering saya kupas, yang sering saya bahas, itu selalu berkaitan dengan bisnis gitu ya, berkaitan dengan bisnis. Kalau dalam ilmu fikihnya, itu berkaitan dengan fikih muamalah maliyah, yaitu sebuah cabang ilmu di bidang fikih yang berkaitan dengan bagaimana Islam itu mengatur setiap pemeluknya dalam mencari harta, mencari nafkah yang halal. Apa saja aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut. Di sisi yang lain, aktivitas saya sebagai karyawan, saya berada sebagai DPS, sebagai Dewan Pengawas Syariah di salah satu perusahaan, itu berkutat dengan seputar isu-isu terkait keekonomian, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bisnis gitu. Lalu bagaimana sih seorang muslim itu seharusnya menghadapi berbagai macam jenis tantangan bisnis-bisnis baru, bagaimana caranya untuk menghadapi berbagai macam tantangan ekonomi yang selalu berubah-ubah gitu. Pada beberapa waktu bulan kebelakangan, khususnya di tahun 2022, muncul sebuah isu Bapak dan Ibu sekalian yang dikenal dengan istilah ilmu makronya itu resesi ekonomi, di mana sebuah kondisi negara itu kondisi pendapatan negara secara umum itu minus 2 kuartal berturut-turut atau 6 bulan berturut-turut. Tapi pembahasan tentang resesi ekonomi ini rasanya terlalu jauh lah bagi kita-kita, khususnya saya gitu ya, yang penghasilannya UMR gitu. Itu membahas tentang ekonomi makro terlalu jauh lah. Kita ingin membahas bagaimana simpang siur berkaitan dengan ekonomi akan begini, kondisi akan begini. Ini menghadapi kita-kita, individu yang terlibat langsung dengan transaksi sehari-hari. Antara transaksi Bapak dan Ibu sekalian dengan warung tetangga gitu kan. Lalu kalau kita ke pasar beli bahan baku untuk dijual lagi bagi kita yang punya warung makan dan seterusnya. Sepertinya ini lebih condong lebih mudah untuk kita pahami lah. Karena itu berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Tapi sebagian di antara kita ketika mendapati bahwasanya bisa jadi 2023 gelap, ekonomi kita akan crash, rusak dan seterusnya gitu. Timbul kepanikan, timbul kekhawatiran. Sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira ketika Bapak dan Ibu sekalian mendengar kata-kata resesi ekonomi, apa yang paling dikhawatirkan? Bapak-bapak, apa ya Pak? Yang paling dikhawatirkan apa? Harga naik, terus apa lagi? Apa lagi Bu? Biasanya ibu-ibu paling cerewet biasanya. Nggak bisa ikut arisan lagi, karena nafkah dipotong sama bapak gitu kan. Apa lagi? Oh Pak, oh Bu, nggak bisa nyicil panci lagi gitu. Apa lagi? Saya nggak tahu lah. Apa coba? Kan setiap wilayah itu punya urfnya masing-masing ya Pak ya. Artinya mungkin khawatirannya beda gitu. Kira-kira di sini apa? Apa yang menjadi kekhawatiran paling besar? Selain bahan pokok naik, terus apa lagi Pak? Usaha seret, pembelian berkurang gitu ya Pak ya. Terus apa lagi? Apa? Sembako sulit, muhun. Terus apa lagi? Ibu-ibu? Nggak bisa beli baju lebaran gitu. Insya Allah ya. Ya setidaknya isu berkaitan dengan, walaupun kita mungkin nggak kenal secara definisi konkret masalah resesi ekonomi, tapi saya tadi sudah jelaskan, yaitu kondisi sebuah negara pendapatannya itu minus 2 kuartal berturut-turut atau 6 bulan berturut-turut. Maka dari sisi ini kekhawatiran kita nanti harga pangan naik, harga minyak goreng naik, udahlah langka gitu kan, harganya mahal gitu. Maka dari sisi ini timbullah kekhawatiran-kekhawatiran dari kita ya, terkait dengan kemampuan kita untuk memenuhi hal-hal yang pokok, hal-hal yang fundamental, ya, hal-hal yang primer
di anggota keluarga kecil kita. Nanti anak-anak sekolah bagaimana, makanan bagaimana, dan seterusnya. Tapi tahukah Bapak dan Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan insya Allah banyak para kiai kita, para asatiz kita yang sering mengulang-ulang ayat ini dalam rangka memberikan kesadaran penuh bahwasannya beginilah hakikat kehidupan dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfuth wathamarat. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, khauf. Kalau pakai bahasa anak zaman now, agak sedikit overthinking gitu. Lalu wal ju'i wa naqsi minal amwal, yaitu rasa lapar, kekurangan dari sisi harta, wal anfus, jiwa, dan juga wathamarat, buah-buahan atau bahan makanan bagi kita pada hari ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mendeklarasikan secara penuh, secara jujur di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasannya rangkaian dari bagian kehidupan kita di muka bumi ini pasti ada yang namanya ujian. Gak mungkin enggak. Gak mungkin mulus-mulus aja, gak mungkin. Pasti selalu ada ujian. Terlepas ujian tersebut kita ketahui hikmahnya ataupun tidak. Tapi ada satu kata kunci yang Allah lanjutkan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersabar. Dan sabar ini bukan klaim, saya mah sabar weh. Tapi pas di rumah ngelihat muka suami, nah uang belanja cuma sakit. Kenapa kurang nih gitu kan? Insya Allah. Kontradiktif antara lisan dan perbuatan. Lisan bilang sabar, hari ke suami nuntut nih. Insya Allah. Tapi itu di tempat lain Pak, bukan di sini. Insya Allah di sini ibu-ibunya soleha semua dan sabar. Insya Allah. Kok bapak-bapak ketawa? Ragu jangan-jangan bapak-bapaknya. Maka dari sisi ini, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Berarti faktanya roda kehidupan manusia itu berputar. Diuji dengan berbagai macam bentuk kesempitan. Maka dari sisi ini, coba Bapak dan Ibu sekalian jujur, kesempitan itu sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan? Jujur, nggak usah sosoleh gitu, nggak apa-apa. Saya kalau ditanya juga, saya bilang kesempitan itu sesuatu yang menyedihkan. Karena saya juga pernah pengalaman kena layoff gitu ya, diberhentikan dari sebuah perusahaan, nggak kerja lagi gitu. Sedih ya, ada perasaan sedih, betul nggak? Ketika pendapatan yang tadinya cukup lumayan bisa memenuhi nafkah anggota keluarga, ya, kita bisa menghidupi keluarga, akhirnya harus mengencangkan ikat pinggang. Mengikat sarung lebih kuat lagi. Dalam rangka apa? Berhemat. Gitu. Tapi itulah kenyataannya, sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Bahwasannya setiap hamba mukmin, muslim, baik bahkan dia itu seorang muslim ataupun kafir, baik dia seorang mukmin ataupun orang munafik, pasti diuji dengan berbagai hal macam tadi. Adanya overthinking dan ibu, bapak sekalian jangan berpikir bahwasannya ketika orang ini kaya dari sisi harta, berkecukupan, pasti hidupnya enak. Belum tentu Pak, belum tentu Bu. Karena saya mendapatkan cerita dari guru-guru saya, hafidzakumullah,
bahwasannya ada seseorang yang curhat kepada beliau, lalu orang ini menceritakan bahwasannya banyak di kalangan mereka orang-orang yang punya titel bagus lah Pak di dunia kerja, entah itu jadi CEO, direktur, itu mendapati bahwasannya mereka harus tidur dengan obat tidur. Hari kita apa ya, bahasa Sundanya apa ya, kalau tidur sampai benar-benar apa, tibra gitu ya. Iya, pules gitu, tidur tuh sampai pules gitu, tanpa obat. Tapi ada orang untuk bisa tidur di malam hari itu dengan obat. Bukankah ini menjadi nikmat yang luar biasa besar, Pak? Bagi kita yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Kita bisa bersyukur dengan nikmatnya beristirahat dengan tenang. Walaupun besok pagi sayur asam bekas semalam diangetin lagi. Gak apa-apa. Sok, sekarang saya tanya, Bapak Ibu milih mana? Tidur nyenyak, tenang, tentram, atau tapi masak sayur asam dipanasin lagi, atau banyak harta nggak bisa tidur tenang? Banyak harta tidur tenang gitu ya, insya Allah saya juga mau begitu Pak. Ya seperti jokes atau lelucon yang pernah saya sampaikan di sini, lebih baik bawa uang 1 miliar halal daripada 1 juta haram, betul kan? Betul Ibu-Ibu? Betul, insya Allah. Maka dari sisi ini Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, di awal ini saya ingin kembali mengingatkan bahwasannya ada percikan-percikan kesempitan bagian dari kehidupan kita, itu sesuatu yang sifatnya sunnatullah, sudah Allah gambarkan. Nah, yang paling penting adalah setelahnya nih, apa sikap kita sebagai seorang muslim? Apa sikap kita sebagai seorang mukmin? Bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana tadi disampaikan, bahwasannya berikanlah kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar, maka langkah pertama adalah menguatkan kesabaran. Makanya disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasannya menakjubkannya urusan setiap seorang mukmin. Apa itu? Bahwasannya ketika mereka diberikan kesempitan, mereka bersabar. Ketika mereka diberikan nikmat, mereka bersyukur. Maka konsep kehidupan seorang mukmin ini akan selalu bermuara kepada sabar dan syukur. Sok, Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan. Dari semua pakaian yang kita punya, apalagi ibu-ibu, tiap keondangan harus baju baru. Minimal jilbabnya baru. Kalau minta ke bapak-bapak, aku mau beli baju warna hijau. Seingat bapak-bapak udah pernah beliin baju warna hijau. Terus kata ibu-ibu, itu kan hijaunya hijau army Pak. Bukan hijau daun talas. Masya Allah. Ibu-ibu kalau udah urusan warna paling detail tuh. Ini saya ajarin sebuah kaidah baru ya Pak di dunia zaman now pernikahan. Kalau ibu-ibu lagi buka marketplace di sebelah Bapak, ibu-ibu bilang ih lucu. Nah, itu artinya tolong beliin dong gitu. Siap, Masya Allah. Udah ya Bu ya, udah saya sampaikan ya. Semoga dimudahkan untuk dibelanjain baju baru. Maka dari sisi ini, ya Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat lagi apa-apa yang kita punya. Sudahkah setiap apa-apa yang kita punya, kita miliki, mampu kita beli, itu terucap syukur dari lisan kita. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah setiap pakaian yang kita kenakan, kendaraan yang kita miliki, apapun itu, sudahkah itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah belum?
Karena salah satu wujud nyata rasa syukur kita terhadap harta yang kita miliki adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kunci yang pertama apa tadi? Sabar. Lalu ketika Allah memberikan nikmat, perbanyak rasa syukur. Itu sikap seorang muslim yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat At-Talaq ayat kedua dengan ayat ketiga, khususnya di potongan terakhir di surat At-Talaq ayat kedua lalu dilanjutkan dengan surat At-Talaq ayat ketiga, biasanya ayat ini menjadi ayat motivasi bagi mereka-mereka yang memiliki banyak hutang biasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahwasannya Allah akan memberikan jalan keluar ya bagi mereka-mereka yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam bentuk problematika kehidupannya. Ada di Masjid Besar Nurul Iman yang nggak punya masalah? Ada nggak? Kalau nggak punya masalah berarti kajian saya selesai nih. Ada yang nggak punya masalah? Semua punya, termasuk yang berbicara. Semua punya masalah. Butuh jalan keluar? Butuh nggak? Butuh. Biasanya kalau kita butuh jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hidup kita, apa yang biasanya kita lakukan? Curhat, WA, yang lebih parah update status. Ya, Masya Allah. Ini suami aku pelit banget loh, Masya Allah. Di Facebook, Instagram gitu kan, semuanya update tuh. Di status WA gitu. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian makin familiar dengan berbagai macam update status ya kan. Maka dari sisi ini, kalau kita perhatikan, di dalam surat At-Talaq ayat kedua ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Maka konsepnya adalah perbaiki terlebih dahulu ketakwaan kita. Kita tidak perlu berbicara dengan sesuatu amalan-amalan yang mungkin besar atau memberatkan bagi sebagian orang. Kita mulai saja yang paling sederhana. Apa itu? Memperbaiki amalan-amalan yang hukumnya atau sifatnya fardu ain. Misalnya bab apa? Bab sholat. Misalnya bab apa? Bab sholat. Lalu syarat sah sholat wudu, ya kan? Sah nggak sholatnya seseorang tanpa wudu? Nggak. Sekarang pertanyaannya, Bapak dan Ibu sekalian, kapan terakhir kali memperhatikan lagi memperbaiki masalah wudu? Coba dicek lagi, buka lagi tuh dari awal. Babul miyah, masalah bab air. Air yang suci dan mensucikan. Tata cara wudu. Sudah perkara-perkara yang wajibnya terpenuhi, coba cek lagi apa saja sunnah-sunnah di dalam wudu. Istinsyaknya sudah benar ataukah belum? Basuh wajahnya sudah melebihi sedikitnya paling tidak 1 ruas jari ataukah belum? Itu aja dulu. Nggak perlu yang besar. Aspek yang paling sering kita lakukan, wudu deh. Wudunya udah, coba perbaiki sholatnya. Wajibat-wajibat sholatnya sudah terpenuhi ataukah belum? Rukun-rukunnya sudah terpenuhi ataukah belum? Udah beres itu semua, penuhi dengan aspek-aspek sunnahnya. Bukan sholat sunnah, tapi aspek-aspek sunnahnya. Contoh apa misalnya? Memperbanyak doa ketika sujud. Bukan hanya di rakaat terakhir, dari awal sampai akhir. Udah diamalin atau belum? Memperpanjang bacaan surat ketika di waktu subuh misalnya. Tu'maninah dalam setiap gerakannya, perlahan, tenang. Udah belum? Coba deh dari hal-hal tersebut. Itu adalah bukti
bukti nyata seorang muslim, seorang mukmin memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang suka nongkrong-nongkrong, kongko-kongko. Karena yang suka nongkrong itu bukan anak muda aja, bapak-bapak juga sama. Tempat favoritnya apa? Pos ronda, teras masjid, betul nggak Pak? Wah itu paling nikmat itu kalau udah ngobrol. Apalagi kalau isunya isu politik. Masya Allah. Pakar semua, insya Allah. Kalau saya mah partai anu, saya mah partai ini, bagusnya presiden tahun sekian ini dan itu. Berbagai macam topik lah yang dibahas. Tapi pertanyaannya, sudahkah majelis ngumpul-ngumpul kita, nongkrong-nongkrong kita itu terbebas dari riba? Membicarakan orang lain. Ini mah nggak ngomongin ya. Biasanya mukadimahnya gitu tuh. Tapi kayaknya si Fulana kayaknya beli mobil baru deh. Wow. Padahal kayaknya suaminya di rumah aja tuh. Tapi mukadimahnya ini mah nggak ngomongin ya. Padahal hakikatnya ngomongin gitu. Coba tuh, kalau yang punya majelis arisan atau ibu-ibu apa misalnya, biasanya kegiatan aktivitas ibu-ibu apa? Jemput anak sekolah misalnya. Udah belum tuh hal-hal tersebut terbebas dari yang namanya ghibah? Karena sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW, ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Bedanya ibu-ibu sama bapak-bapak skala ghibahnya aja. Kalau bapak-bapak ya, walaupun kadang-kadang saya melakukan hal tersebut, yaitu ghibah masalah pemerintahan. Ngomongin presiden, Masya Allah. Itu presiden kita banyak tuh Pak pahalanya Pak. Karena salah satu aktivitas yang kita kritik itu kita salah satu pelakunya. Jangan-jangan kita termasuk yang nanti transfer pahala nanti di yaumil akhir kelak. Perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba majelis nongkrong kita dirubah tuh menjadi diskusi-diskusi yang sifatnya amaliyah, praktek, memperbaiki amalan-amalan soleh. Maka itu salah satu di antara cara untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan di ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Karena urusan rizki selain perkara ikhtiar, jalur mana rizki itu datang itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, kenapa seringkali kita merasa sempit dalam bab rizki ini? Karena kita seringkali mendikotomikan, membatasi yang namanya rizki itu harus selalu berupa uang. Coba kita jadikan perkara-perkara seluruh kebaikan itu dijadikan atau kita kategorikan sebagai rizki. Contoh paling sederhana. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu. Rizki bukan Pak? Bahkan Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan buat dia faqih, memahami tentang apa? Ilmu agama. Pertanyaannya, untuk memahami ilmu agama, memperbanyak tidur atau memperbanyak belajar? Perbanyak belajar. Makanya salah satu di antara nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Rizki itu Pak. Terus misalnya tetangga, ketua RT, ketua RW, ketua DKM, ngajak mampir ke rumah. Bukan basa-basi mampir, ayo mampir ke rumah ngopi dulu. Itu kopi hitam panas beserta pisang goreng dan bala-balanya. Rizki bukan? Rizki itu, Insya Allah, nikmat besar.
Maka dari sisi ini Bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Rizki itu tidak selalu berupa uang. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Dan ingat kaidahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum azidannakum. Kalau kalian bersyukur, azidna, aku tambah. Makanya setiap dapat nikmat, merasakan kelapangan, keleluasaan, rizki-rizki baik itu untuk jasmani ataupun ruhani. Dan ini yang paling penting, perbanyak rasa syukur. Perbanyak lisan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsepnya takwa itu akan mendatangkan atau membuka atau memberikan jalan keluar dari seluruh problematika kehidupan kita, lalu yang berikutnya akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Nah, ini jadi pelajaran nih buat kita. Kenapa demikian? Karena konsep kehidupan seorang muslim, seorang mukmin pada asalnya adalah cukup. Kira-kira apa sih yang menyebabkan tidak cukup? Apa kira-kira, Pak? Angan-angan. Masya Allah, betul. Ketika angan-angan, harapan tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Ekspektasi kehidupan kita begitu tinggi. Ketika dia tidak tercapai, ada rasa sakit hati. Nah, ini yang bahaya. Bahkan jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa besar, yaitu menggugat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Terlepas takdir itu kita suka maupun tidak, setiap hal tersebut pasti ada hikmah. Konsepnya kembali ke awal, kalau nikmat dia bersyukur, kalau dia berupa kesempitan ataupun ujian dia bersabar. Akan selalu kepada konsep itu. Rasulullah SAW memberikan gambaran yang lebih utuh berkaitan dengan masalah tawakal ini. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah. Bertawakal kalau kita sederhanakan definisinya, menyandarkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal. Barang siapa yang menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal. Sebenar-benarnya tawakal itu seperti apa sih? Di mana seorang hamba, seorang mukmin dia menyandingkan antara memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap mengeluarkan effort terbaik, usaha terbaik. Ketika dia mencari nafkah, mencari rizki, dia lakukan dengan cara yang terbaik. Mencari rizki yang halal, mencari rizki yang berkah, berusaha untuk mengerjakan segala sesuatunya secara profesional. Sungguh-sungguh. Bukan sekedar ala kadarnya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, saya terlupa redaksinya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah belajar buku Fikih Sunnah atau kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah, sahabat yang bernama Syahr Al-Ghamidi itu pernah mendengarkan dari Nabi SAW bahwasannya Nabi SAW itu mendoakan keberkahan kepada umatnya di pagi hari. Lalu Syahr Al-Ghamidi ketika mendengar Nabi SAW mendoakan keberkahan
untuk umatnya di pagi hari, beliau setiap kali membuka memulai usahanya, ya, mulai berdagang itu di pagi hari, pagi-pagi. Jadi setelah sholat subuh dagang. Lalu hal tersebut mendatangkan kekayaan, mendatangkan harta sedikit demi sedikit untuk Syahr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Akhirnya Syahr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu ini termasuk di antara kalangan sahabat yang kaya. Maka dari sisi ini bisa kita lakukan ketika mencari nafkah, mencari rizki itu di pagi hari. Karena Nabi SAW mendoakan keberkahan bagi mereka-mereka yang mencari rizki di pagi hari. Kembali kepada konsep tawakal tadi, berarti kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin mencari rizki, ya, mencari rizki, mulailah di pagi hari. Maka dengan begini harapan besarnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melimpahkan rizki kepada kita. Kembali kepada redaksi hadis terkait dengan at-tayr tadi. Seandainya kalau kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr. Allah akan melimpahkan rizki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki kepada burung. Bagaimana sih kondisi at-tayr ini? Gimana sih kondisi burung ini? Nabi SAW menggambarkan takhdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu keluar di pagi hari dalam kondisi lapar. Lalu pulang ke rumahnya sore hari dalam kondisi kenyang. Hadis ini memahamkan kepada kita bahwasannya antara ikhtiar dengan tawakal sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Makanya kalau bapak-bapak kerja keras nggak apa-apa, Pak. Nggak dosa, Pak. Kita bekerja keras gitu ya. Kita menghabiskan banyak waktu kita di tempat kerjaan, nggak apa-apa. Selama perkara-perkara yang fardu ain tidak dilepaskan, tidak ditinggalkan. Di waktu zuhur, azan berkumandang, sholat zuhur. Di waktu asar, azan berkumandang, sholat asar. Gak apa-apa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak ada masalah kalian nyari kekayaan, gak ada masalah. Tetapi ketakwaan itu lebih penting. Makanya konsep mencari rizki itu selalu disandingkan dengan yang namanya ketakwaan. Gak akan pernah lepas. Lalu dari sisi yang lain, ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Jadi ada salah seorang pemuda itu bekerja sangat keras. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang ketika melihat pemuda ini bekerja sangat keras, ini sebagian sahabat itu memberikan komentar. Seandainya pemuda ini dia tenaganya, usahanya dilakukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berperang, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW yang mendengarkan kalimat tersebut mengatakan, beliau bersabda secara makna bahwasannya seandainya pemuda ini dia mencari nafkah, dia bekerja keras dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya di rumah, maka dia fi sabilillah. Maka dia berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bekerja keras dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, tidak sanggup lagi mencari rizki, mencari nafkah, maka dia fi sabilillah. Makanya di dalam Islam itu, kalau yang sekarang pakai bahasa sandwich generation, nggak jadi isu bagi seorang muslim. Seorang anak memberikan nafkah buat orang tuanya, berkah, Pak, fisabilillah. Tanpa perlu mengangkat pedang dan mengorbankan nyawa. Fisabilillah, jihad fisabilillah. Jadi sandwich generation bagi seorang muslim itu bukan isu. Karena ketika dia mampu memberikan sesuatu kepada kedua orang tuanya, pahalanya besar.
Kita lanjutkan lagi. Lalu Nabi SAW, bahkan seandainya pemuda ini mencari nafkah, mencari rizki, agar dia dijauhkan dari sikap meminta-minta, maka dia fi sabilillah. Tapi seandainya seseorang mencari nafkah, mencari rizki dalam rangka pamer, ria, ujub, maka dia fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Kalau pakai bahasa anak zaman now, kalau yang suka flexing, pamer-pamer di media sosial, maka dia berada di jalan syaitan. Abdurrahman bin Auf itu kayaknya kayak apa? Saya pernah ceritakan di sini, Abdurrahman bin Auf itu pernah ngasih semacam subsidi lah, sponsorship kepada alumni perang Badar. 500 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Anggap aja lah 4 gram. 4 gram kali 500 berapa, Bu? 2000 gram. 1 gram emas sekarang berapa? Anggap aja lah 1 juta. 2 miliar. Alumni perang Badar sekitar berapa? Anggap aja 150 orangan. Anggap aja 100 orang misalnya. Bapak Ibu ada yang pernah sedekah 2 miliar per orang? Bagi-bagi ke warga apa namanya ini? Rereng Wulu pernah bagi-bagi 2 miliar. Jamaah Masjid Besar Nurul Iman weh di depan. Iya Pak, 2 miliar. Pernah? Abdurrahman bin Auf tuh kurang kaya apa, Pak? Sedekah 2 miliar ke 1 orang. Ini bagi-bagi ke 100 orang. Nggak pernah flexing, nggak pernah. Pamer-pamer harta tuh nggak pernah. Kalaupun orang tahu beliau kaya, bukan karena pamer. Karena kafilah dagang yang datang, itu sampai terdengar suara hentakan kaki unta dan kudanya. Bukan karena pamer, bukan karena memang banyak kafilah dagang yang datang dari Syam untuk membawa barang dagangan hasil pembeliannya Abdurrahman bin Auf. Bukan flexing, bukan. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, walaupun kisah ini dikhilafkan oleh para ulama-ulama ahli sejarah, ketika mendengarkan dari bahwasannya beliau itu akan masuk ke surga dalam kondisi merangkap karena saking banyaknya harta yang beliau miliki, ketika mendengar hal tersebut, karena harta itu bukan di tangan beliau, bukan di hati beliau, tapi di tangan, ketika beliau mendengar kalau begitu, seluruh harta yang baru datang ini aku sedekahkan. Bapak Ibu yang biasa belanja ke pasar, misalnya pesanannya diantar gitu ke rumah, terus inget, ya Allah, kalau harta ini tuh dihisapnya berat. Pernah nggak tiba-tiba begitu paket lah yang baru datang terus tiba-tiba aku sedekahkan paket ini? Pernah? Enggak, yang ada langsung buru-buru unboxing kan gitu kan. Bapak-bapak biasanya tuh yang pusing tuh kalau urusan paket tuh. Paket, ini asa paket wae gitu kan. Atau misalnya ibu-ibu lagi ke pasar, paket datang ke rumah, ternyata COD, ya kan? Istri lupa nitip duit, sedangkan duit bapak di ibu semua, gitu. Ini gimana bayarnya ini, kan gitu. Kenapa ngalamin ini kayaknya yang senyum-senyum korban kayaknya ya. Insyaallah. Kira saya doang Pak korbannya. Iya, ibu-ibu COD gitu kan ya, datang barangnya ke rumah bayar di tempat kan gitu. Terus lupa nitip uang. Ya, maka dari sisi ini kembali lagi kepada kisah tadi, Abdurrahman bin Auf itu sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf nggak pernah pamer harta. Makanya beliau termasuk di antara sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Hari di Masjid Besar Nurul Iman, ayah dijamin masuk surga. Sedekah 2 miliar belum pernah gitu kan. Terus gak dijamin masuk surga, pamer-pamer harta lagi, subhanallah, ngapain? Tapi bukan di sini, yang lain, di masjid lain, insyaallah. Maka dari sisi ini Bapak dan Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka dari sisi ini kalau kita mencari nafkah yang halal untuk anggota keluarga kita di rumah, anak istri kita, untuk orang tua kita mungkin yang sudah sepuh, ya.
ataupun untuk diri kita sendiri agar kita dijauhkan dari sikap meminta-minta, maka dia seperti jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak melakukan dosa besar dan meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya fardu ain. Seperti sholat 5 waktu, kalau sudah punya harta jangan lupa tunaikan zakatnya. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan, zakat fitrah jangan ditinggal. Apalagi nanti kalau Ramadan itu bayar zakat fitrah gitu kan ya. Terus nyarinya berasnya beras yang murah. Padahal di rumah pakainya berasnya beras mahal. Tapi giliran zakat fitrah nyarinya beras raskin. Subhanallah. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, fikih zakat fitrah bahwasannya beras yang digunakan untuk menunaikan itu sama seperti yang dikonsumsi. Nggak boleh lebih rendah kualitasnya. Kalau biasa pakai beras apa pandan wangi, ya itu, senilai itu. Kalau misalnya ada yang pakai beras Jepang, harga 50.000 sekilo, ya itu. Ya, jadi harus sama, jangan lupa. Jangan hitung-hitungan. Aduh, anggota keluarga di rumah banyak nih gitu. Nggak ada yang begitu. Tunaikan kewajiban sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh syariat. Seseorang menunaikan zakat fitrahnya sebagaimana apa yang dia makan. Ini ya. Nah itulah kewajiban-kewajiban berkaitan dengan fardu ainnya jangan ditinggal. Maka dari sisi ini, kembali kepada hadis berkaitan dengan at-tayr ini, berkaitan dengan burung ini, Nabi SAW ingin menunjukkan bahwasannya selama seseorang itu menyandingkan antara tawakal dan ikhtiar, rizki yang memenuhi kebutuhan pokok kehidupan seorang hamba akan senantiasa tercukupi. Jadi konsepnya apa Pak? Cukup. Lalu saya ingin sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan sebuah hadis. Nabi SAW, beliau bersabda, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusaddu faqatuhu." Bahwasannya barang siapa yang ditimpa kesempitan, kefakiran, Bapak dan Ibu sekalian, kurang hartanya, lalu dia mencari jalan keluarnya dengan cara mengadukan nasibnya, meminta-minta kepada manusia. Lam tusaddu faqatuhu. Maka niscaya kefakiran itu tidak akan pernah sirna. Tidak akan pernah tertutupi. Makanya Bapak dan Ibu sekalian kurang-kurangi yang namanya mengeluh kepada manusia. Apalagi di medsos. Medsos kan bukan manusia Kang. Nya, muhun. Tapi yang ngelihat manusia lain. Manusia. Gak boleh. Gak boleh kita mengeluh kepada manusia tuh gak boleh. Karena kalau kita mengeluh maka konsekuensinya Allah gak akan tutup kemiskinan tersebut. Wa man nazati bihi faqatun fa anzalaha billahi fayusikullahu lahu birizqin ajilin au ajilin. Kalaupun hal tersebut kemiskinan itu, namun kalau dia menyelesaikan kemiskinannya dengan cara berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cepatkan jalan rizkinya tersebut. Jadi salah satu cara untuk mempercepat rizki, ketika kita tidak mengetahui bagaimana kondisi ekonomi ini akan berdampak kepada diri kita, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya perkuat, ikhtiarnya perkuat, maka Allah akan percepat rizkinya di dunia. Andaikan pun, di sini. Andaikan pun kalau misalnya ternyata rizkinya sudah usai, sudah selesai, maka Allah akan percepat ajalnya. Tapi ajal yang tenang Pak, husnul khotimah, bukan su'ul. Kondisi wafatnya baik. Ada di sini yang nggak mau husnul khotimah? Setiap kita pengen. Dan salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah, hatinya lapang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, uang penting nggak? Penting nggak uang? Penting. Bapak Ibu bisa pakai pakaian yang bagus untuk sholat ke masjid, pakai apa itu? Jualan, nyari uang. Nggak mungkin kan nemu
Uang penting. Tapi kalau misalnya kita jadikan uang itu sama seperti Tuhan, kita letakkan di dalam hati kita, maka khawatir kita terlena. Bahkan terkena penyakit yang namanya hubud dunia, cinta terhadap dunia. Kalau orang sudah kena yang namanya cinta terhadap dunia, susah Bapak dan Ibu sekalian buat taubat. Susah. Makanya kikis sedikit demi sedikit. Ya. Lagi-lagi tadi, apa kata saya? Lebih baik bawa uang 1 miliar halal daripada 1 juta haram. Ya. Insya Allah. Ya. Semoga Allah mudahkan. Ya. Semoga Allah mudahkan. Lalu yang berikutnya, saran saya bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk mengetahui parameter apakah rizki ini sudah berkah ataukah belum, coba mulai googling, tanya ke Mbah Google, tanya ke Al-Mukarram Syekh Google, belajar fikih muamalat Pak. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, Atyul kasbi atyab, apa sih pekerjaan yang terbaik? Lalu beliau menjawab, amalu rajul biyadi wa kullu bai'in mabrurin. Pekerjaan seseorang dengan kedua tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Kata para fuqaha, kata para ulama, para ahli fikih juga mengatakan hadis ini menunjukkan pekerjaan atau jual beli yang mabrur itu adalah pekerjaan atau jual beli yang terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Maka salah satu cara mengetahui rukun dan syarat sah sebuah amalan belajar fikih. Gitu. Saran saya pelajari fikih muamalah khususnya agar untuk mengetahui apakah transaksi yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, perdagangan yang kita lakukan itu sudah mendatangkan keberkahan ataukah belum. Wallahu taala a'lam. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Ada tanya jawab nggak biasanya? Boleh. Mangga silakan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan. Kalau nggak ada kita tutup. Mangga silakan Pak. Mohon Pak. Kalau misalkan untuk orang yang sudah pensiun, kadang-kadang kita malu dengan namanya binatang burung yang terbawa. Nah, satu itu bagaimana yang namanya pensiun. Ya. Yang namanya pensiun apakah itu tidak diini dengan yang namanya apa bunga apa? Pensiun. Oh, baik. Ya, terkait dengan kondisi bagi kita-kita yang sudah senior, saya nggak bilang tua ya Pak ya, saya bilang senior ya. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah senior, sudah sampai pada usia pensiun gitu ya, sudah tidak lagi mencari nafkah, mencari rezeki gitu ya, lalu mendapatkan nafkahnya berdasarkan uang pensiun tersebut. Nah, maka dari sisi ini, lalu apakah harus kerja lagi gitu ya? Maka dari sisi ini jawabannya tidak perlu, nggak mesti. Tapi maksudnya mohon tidak mengisi di hari tua dengan berbagai macam bentuk kemalasan. Justru ini adalah momentum untuk memperbaiki diri. Perbanyaklah menuntut ilmu, perbanyaklah hadir di majelis ilmu gitu. Memperkuat silaturahim, memperkuat ukhuwah dengan saudara dan saudari kita, saling berkunjung. Karena yang paling tidak disukai oleh Nabi SAW adalah kemalasan di hari tua. Jadi sebetulnya di hari tua itu bukan menjadi asbab penyebab seseorang itu jadi malas gitu. Karena kan pensiun nggak sama dengan malas ya. Apalagi saya seperti ayah saya, bapak saya hafizahullah, beliau masih hidup. Beliau itu ketika masuk usia pensiun karena terbiasa kerja, akhirnya beberes rumah, beberes tanaman dan seterusnya, boleh, positif. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mengunjungi keluarga, isi usia kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dan perkara yang paling bermanfaat adalah yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh, nggak ada masalah. Untuk itu nggak jadi isu, nggak jadi masalah. Lalu yang berikutnya, apakah uang pensiun halal? Ya, ini cukup berat. Kita kajiannya sampai jam berapa? Sampai zuhur. Kalau sampai zuhur nih cukup panjang ini penjelasannya. Tapi yang bisa saya katakan begini. Uang pensiun, yang mana uang pensiun ini kan biasanya
dipotong sebagian kecilnya dari gaji kita, lalu sebagian lagi ditanggung oleh perusahaan, lalu diinvestasikan kepada lembaga-lembaga tertentu lah, untuk dikembangkan sehingga di masa tua kita masih tetap memiliki penghasilan. Maka kalau ini dikelola dengan mekanisme atau sistem secara syariah atau lembaga-lembaga syariah, maka dia halal, nggak jadi isu, nggak jadi masalah. Terus bagaimana kalau dia dikelola dengan lembaga non-syariah atau konvensional? Maka ini perlu dirinci. Perlu dirinci. Bagaimana rinciannya? Karena Bapak dan Ibu sekalian, sebagian orang ada yang mendapatkan uang di kala pensiunnya itu bukan dari uang yang diputar, tapi memang uang yang sudah dia sisihkan selama bertahun-tahun, puluhan tahun dia bekerja. Maka ini seperti mengembalikan uang yang dia tabung, maka ini nggak jadi masalah. Halal. Yang jadi permasalahan kalau ini dia dikelola dengan sistem ribawi. Nah, ini yang jadi isu. Terus gimana cara menyelesaikannya? Seandainya Bapak membutuhkan hal tersebut, maka fokus kepada perkara-perkara yang pokok saja. Maksudnya perkara pokok itu yang perkara primer untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Adapun kalau misalnya kita mengetahui berapa jumlah yang non halalnya, maka itu harus ada yang namanya takhalus. Takhalus itu memisahkan antara harta halal dengan harta haram. Yang haramnya itu nggak boleh dikonsumsi, dia harus dilepaskan. Ya, wallahu taala alam. Itu nanti insya Allah, nanti karena berkaitan dengan dana pensiun, kaitannya nanti sama ada reksadana, ada asuransi, ada investment bank, ada bank investasi. Itu pembahasannya cukup panjang lebar, kecuali kita sampai zuhur. Kalau sampai zuhur saya lanjutin, tapi cuma sampai 5 menit lagi. Setelah itu dilanjutin sama bapak-bapak sendiri. Mangga silakan, ada lagi? Mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian senantiasa dilimpahkan rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.